Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 farmasi. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah pelajaran farmakologi ya. Nah, sekarang kita beralih pada sistem kerja antibiotik yang D dan E ya. Menghambat sintesis yang D yaitu menghambat sintesis asam nukleat mikoba. Sintesis asam nukleat mikroba. Ya, jadi asam nukleat pada mikroba kan sifatnya unisel, ini sangat penting ya. Jadi sebagai inti genetik dari mikroorganisme. Jadi sebagai inti kayak otak ya. Jadi itu adalah sangat berpengaruh pada perkembangan dan kehidupan dari mikroba tersebut. Jadi kalau misalnya ada gangguan sintesisnya, perubahan ya bisa saja terjadi mutasi. Mutasi itu bisa menyebabkan mikroba tidak berkembang ya atau mati. Nah, di sini apa yang gangguan sintesis ini? Nah, karena dia cuma unisel ya. Kalau sudah terjadi gangguan pada daerah sintesis asam nukleatnya, ini bakteri sudah tidak bisa aktif seperti biasanya ya. Nah, di sini obat-obat apa saja yang mengaruhi, yaitu ada quinolone ya. Nah, ini apa saja obat-obatnya? Ada berupa ciprofloxacin, ofloxacin ya. Nah, ini jadi obat-obat ini harus diminum dengan segelas air ya. Apa sih quinolone ini? Sifatnya dia quinolone ini bersifat bakterisid ya, bakterisid, terus spektrumnya juga luas. Ia menghambat pada DNA bakteri. Jadi ada yang DNA, ada yang RNA. DNA itu hampir seperti manusia ya, double ya, RNA single. Kalau DNA ini pada quinolone. Yang paling harus kalian ketahui, dia fungsi yang efek samping paling fatal itu adalah terjadinya aritmia atau takikardi, jadi perubahan irama jantung ya. Itu jangan pernah digunakan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kurang dari 16 tahun ya. Apa saja? Cipro ya, salah satunya ciprofloxacin, ofloxacin, ada asam nalidiksat, dan yang lain-lain. Bentuk sediaannya bisa berupa tablet atau juga berupa injeksi. Nah, biasanya cipro itu bagioner. Jadi dia paling banyak, pengumpulan konsentrasinya itu banyak sekali di saluran kemih. Jadi dia seringkali jadikan pilihan pertama untuk infeksi saluran kemih ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan saluran kemih, misalnya infeksi bakteri atau infeksi saluran kemih atau mungkin kelamin, itu biasanya menggunakan yang golongan quinolone ya. Terus yang kedua ada namanya rifampicin. Nah, kalian tahu rifampicin dia fungsinya bisa digunakan untuk anti tuberkulose ya. Tidak hanya itu, rifampicin juga bisa digunakan untuk Mycobacterium, hampir mirip lepra juga bisa ya. Rifampicin ini sama seperti quinolone, dia juga sifatnya bakterisid, spektrum luas. Cara kerjanya dia dengan mengganggu sintesa RNA ya. Nah, RNA seringkali kalian tahu dia seringkali digunakan berbarengan dengan obat-obat bakteriostatik lainnya pada penggunaan
di penyakit TBC. Nah, kenapa? Dengan adanya rifampicin, ya, waktu yang lain dihambat pertumbuhannya, rifampicin akan menghambat di sisi yang pembentukan DNA-nya, RNA-nya. Ya. Dia rifampicin ini, ya, dia punya kecenderungan berikatan dengan sitokrom P450, ya, di hati, di liver. Jadi dia bisa menyebabkan gangguan di liver, harus diperiksa. Selain itu karena enzim sitokrom P450 ini banyak memetabolisme obat lain, ya. Ini juga rifampicin ini bisa berinteraksi dengan obat lain. Misalnya contohnya metabolisme obat, misalnya pada obat hamil, ya. Tuh. Jadi pil anti hamilnya itu menurun, indikasinya dosisnya menurun, ya. Untuk obat-obat lain juga perlu diperhatikan. Kalian lihat, bisa tahu di ISO juga ada. Di obat-obat apa saja yang berhubungan dengan berinteraksi dengan rifampicin yang jadi metabolismenya meningkat, jadi akhirnya efeknya turun. Nah, itu bagaimana? Jadi harus diperhatikan. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Terus harus juga tadi diperiksa fungsi ALT, SGOT, SGPT dari hati, ya. Kalau ada kerusakan, ya harus dicari penggantinya, ya. Terus ada lagi asiklovir. Asiklovir ini menurunkan siklovir buat virus, ya, tapi juga bisa kadang digunakan untuk yang bakteri, juga bisa digunakan sebagai kombinasi. Jadi dia menurunkan DNA dari bakteri untuk menurunkan infeksi, bisa digunakan untuk infeksi otak, ya. Oke. Jadi yang pertama di sini sintesis nukleat ini sangat penting, ya, sebagai bakteri. Jadi seringkali digunakan, cuman karena dia ada tadi efek sampingnya. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya penggunaannya. Diperhatikan di asesmen pasien, apakah dia menggunakan obat-obat lain, ya, atau misalnya ada orang hamil atau menyusui. Nah, diperhatikan, ya. Terus yang kelima, ya. Oke. Yang kelima ini adalah menghambat metabolisme sel mikroba. Metabolisme jadi yang berhubungan dengan asam folat. Oke, jadi di sini asam folat ini akan membentuk yang namanya PABA atau asam para-aminobenzoat, ya. PABA yang akan membentuk asam folat, sedangkan asam folat di sini dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi asam folat ini esensial untuk bakteri, ya. Kalau manusia, asam folatnya didapat dari luar, ya. Bakteri harus buat asam folat sendiri. Jadi gangguan di sini menghambat metabolisme mikroba. Jadi tidak pengaruh kepada manusia. Karena apa? Ya itu tadi, kita mendapatkan dari luar, misalnya kayak vitamin, ya. Nah, ada asam folatnya. Nah, kalau bakteri dia membuat sendiri. Obat-obatnya apa saja? Ada sulfonamid dan INH. Sulfonamid ini obat lama, ya. Dan susunan sulfanya, jadi kalian tahu sendiri waktu peracikan kita dulu, yang golongan yang ada sulfa itu adalah sangat suka larut,
ya. Jadi ini indikasinya apa? Nah, kita untuk saat ini sulfa ini sudah jarang digunakan kecuali dengan beberapa kombinasi. Salah satunya apa? Ada misalnya kotrim dan ada trisulfa. Jadi kombinasi ini mengatasi kelemahan dari sulfonamid yang lama yang bisa menyebabkan pengendapan di saluran urin, ya. Bisa terjadi batu. Makanya kalau kita sulfonamid juga harus minum dengan segelas air, jangan langsung ya, seperti halnya dengan quinolone, karena dia mengumpul di saluran urin. Kotrim ini berasal dari apa? Ada dua, ya. Kotrimoxazol, ada trimetoprim, ya. Trimetoprim dan sulfamethoxazole. Jadi sulfamethoxazolnya berapa? 5, trimetoprimnya 1. Jadi 5:1. Nah, ada juga yang digunakan trisulfa. Ini fungsinya kalau kotrim ini bisa secara bakterisid, ya. Nah, kalau trisulfa ini apa saja isinya? Sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfamezatin, ya. Jadi meningkatkan kekuatannya dengan menurunkan efek samping masing-masing. Ini yang namanya potensiasi, ya. Dia sebagai sifatnya bakteriostatik luas, ya. Jadi ini seringkali dikombinasi dengan misalnya tadi rifampicin, bisa, ya. Efek sampingnya ada alergi, ya. Bisa terjadi alergi sering sekali, ya. Hati-hati, jadi kita harus tanyakan lagi apakah pernah menggunakannya. Terus ada kristal urea. Nah, ini tadi dengan penggunaan ini akan mengurangi terjadinya kristal urea. Ada juga namanya fotosensitif. Jadi kadang setelah menggunakan ini kulitnya bisa karena panas bisa terbakar, ya. Atau juga namanya sindrom Stevens-Johnson. Jadi kayak misalnya paracetamol, ya. Kalau terjadinya kontraindikasi itu bisa jadi apa? Kulitnya kayak melepuh, ya. Ini. Terus juga ada INH. INH sifatnya bakterisid, ya. Jadi digunakan untuk saat pertumbuhan bakteri yang saat membesar, dia sifatnya bakterisid. Kalau selain itu, makanya dia perlu ada kombinasi kalau INH. Kenapa? Ya tadi dia hanya sifatnya bakterisid pada bakteri saat dia pertumbuhannya pesat, ya. Dan dia kalau di TBC dia penggunaannya bersama obat lain. Jadi ada yang bakteriostatik saat fase yang lain, saat yang tadi tidak aktif, ya. Dia menurunkan sintesis asam mikolat untuk dinding bakteri. Jadi dinding bakteri itu kalau ada perubahan, ya kan yang lain-lain akan gampang masuk, ya. Akhirnya terganggu dia pada metabolisme sel. Akhirnya kalau metabolisme sel seperti manusia, ya, metabolisme kalau terganggu itu bisa jadi racun, bisa jadi mutasi. Jadi akhirnya malah tidak normal, ya, pertumbuhannya. Dia bisa terjadi namanya polineuritis, ya. Gejalanya, efek sampingnya berupa kejang atau gangguan penglihatan, ya. Untuk itu di sini dia harus biasanya dikombinasi dengan adanya B6 untuk menghindari polineuritis, ya. 10 mg biasanya. Biasanya kalau tidak ada B6 berarti dia harus ditambahkan dari luar obatnya, ya. Selain itu seperti rifampicin, dia juga bisa menyebabkan efek samping di hati, ya. Makanya seperti rifampicin dia juga perlu dilakukan pemeriksaan hati. Oke, itu saja. Ini dari
macam-macam cara kerja antibiotik. Jadi 5 mekanisme ini kalian perhatikan, silakan nanti dibandingkan dengan ISO dengan buku-buku standar yang lain. Kalau ada masih kurang jelas, nanti kita bisa jelaskan nanti saat tatap muka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.